Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Cool Content. Masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari hal-hal yang berbau mistis, dan cenderung masyarakatnya sangat menyukai hal-hal tersebut. Hal ini terbukti dari antusias masyarakat terhadap acara-acara mistis seperti Mister Pukul Jalan-Jalan dan dunia lain, serta maraknya konten-konten mistis yang sangat digemari oleh masyarakat kita seperti Syara Wijayanto, Kisah Tanah Jawa, dan Jurnalisa. Jika teman-teman penggemar acara-acara tersebut, pasti teman-teman tidak asing dengan hantu-hantu seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, sundel bolong, dan lain sebagainya. Dan tahukah teman-teman kenapa mereka dijuluki dengan julukan seperti itu? Jadi, mereka dinamakan makhluk-makhluk seperti itu karena, penasaran kan? Akan kita bahas pada segmen kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Sudah? Kalau sudah, langsung saja kita simak video berikut ini. Check it out. Pocong. Mari kita mulai dengan hantu yang paling populer dulu. Ia adalah pocong, sosok mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong berasal dari jasad orang meninggal yang lupa buka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil, sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk menggambarkan wajah ada banyak sekali versi. Ada yang menyebut bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tak memiliki mata. Tuyul. Jenis hantu ini sempat populer karena menjadi pemeran utama sitkom di tahun 2000-an. Namun sebenarnya tuyul sangat berbeda dengan sosok yang digambarkan dari serial komedi tersebut. Tuyul dipercaya merupakan anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang manusia memanfaatkannya untuk jadi kaya secara instan atau pesugihan. Sundel bolong. Kamu pasti juga tak asing lagi nih dengan hantu yang satu ini. Sundel bolong adalah sesosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun bagaimana bisa ia bernasib seperti itu? Konon katanya sebelum mati ia sedang hamil, kemudian ada laki-laki tak bertanggung jawab yang memerkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain, tak lain adalah tuyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi oleh belatung. Kuntilanak. Siapa yang tak ngeri melihat sosok kuntilanak? Hantu perempuan ini digambarkan dengan putih, berambut panjang, dan punya mata yang merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Apa alasan dibalik obsesi tersebut? Konon katanya, kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu tersebut. Kuyang. Apakah kamu pernah mendengar nama Kuyang sebelumnya? Beberapa bulan lalu, ia sempat menjadi pembicaraan masyarakat karena makhluk ini berasal dari Kalimantan Timur, calon ibu kota baru kita. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa Kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat-niat jahat. Kenapa ya ia bisa jadi seperti itu? Menurut kisah yang beredar, Kuyang sebenarnya adalah seorang manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi pula ilmu mereka. Wewe Gombel. Jangan keluar setelah maghrib kalau gak mau diculik wewe gombel. Pernah mendengar peringatan seperti itu saat masih kecil? Namun sebenarnya siapa sih wewe gombel itu? Menurut kepercayaan masyarakat, wewe gombel adalah hantu berupa perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri. Alasannya ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang di sekitarnya. Nenek-nenek ini dikenal sangat menyukai anak kecil sehingga ia sering menculik mereka. Namun tenang saja, wewe gombel tak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang sangat menyeramkan. Genderuwo. Akhirnya kita bertemu juga dengan hantu berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah genderuwo. Kisah manusia ini berasal dari mitos bangsa Persia Gandarewa. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya.
Mereka banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara tak wajar. Ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Leak. Kepercayaan akan hantu ini banyak beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir jahat. Jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supernatural yang sangat tinggi. Di siang hari Leak berwujud sebagai manusia normal, namun di malam hari ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Masyarakat setempat percaya bahwa Leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, atau babi. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. Jenglot. Jenglot, tak seperti hantu lainnya, jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil mirip seperti boneka. Mereka berkulit gelap seperti mumi dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak orang yang percaya bahwa sebenarnya mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut, kuku, dan taring jenglot terus tumbuh. Mengenai asal-usul, sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa jenglot sebenarnya adalah pertapa yang menginginkan kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Secara ilmiah, tim forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pernah melakukan penelitian terhadap jenglot. Dalam penelitian itu, jenglot dinyatakan bukan golongan makhluk hidup. Pasalnya setelah di ronsen, jenglot tidak mempunyai unsur tulang sebagaimana penyangga organ tubuh pada manusia. Pada kesempatan lain, Dr. Jaja Suryatmaja dari Universitas Indonesia menemukan fakta mengejutkan. DNA jenglot mirip DNA primata sejenis manusia. Hal itu diketahui setelah Dr. Jaja melakukan penelitian terhadap DNA lapisan kulit jenglot yang mengelupas. Sayangnya, penelitian asal-usul jenglot terhenti karena pemilik jenglot keberatan jika jenglot miliknya dibedah. Pemiliknya khawatir bakal mengalami malapetaka jika hal itu dilakukan. Namun ada kesimpulan lain yang menyebutkan bahwa jenglot dihasilkan dari proses mumifikasi spesies hewan seperti kepala monyet, rambut ekor kuda, dan spesies lain sebagainya. Lampor. Nama hantu ini mungkin terdengar kurang familiar pada awalnya, namun sejak dikabarkan akan difilmkan, masyarakat pun penasaran akan sosoknya. Ternyata Lampor adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh penyapu nyawa. Kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan Lampor. Ia sering sekali berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Jika kamu mendengar suara kereta kuda di malam hari, siap-siap tutup matamu, karena bisa jadi itu adalah Lampor. Gimana? Baru tahu atau sebelumnya sudah tahu? Jika teman-teman baru tahu atau sebelumnya sudah tahu, jangan lupa tetap share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang yang tahu. Sebelum saya pamit undur diri, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Nantikan konten-konten yang unik, menarik, dan inspiratif hanya di channel Go Konten. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Salam sehat dan selalu semangat. Dadah.